Kedatangan di rumah baru, keluarga Setiawan terdiri dari Arif, Sari, dan 3 orang anak mereka, Gita yang berusia 12 tahun, Rudi yang berumur 8 tahun, dan si bungsu, Nisa, yang baru berusia 4 tahun. Mereka baru saja pindah dari kota besar ke Purwokerto, mencari suasana yang lebih tenang dan damai. Rumah baru mereka adalah sebuah bangunan tua yang megah, terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan besar yang memberikan kesan mistis. Rumah itu dihuni oleh aura nostalgia, dengan dinding-dindingnya yang terbuat dari kayu berukir indah dan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman yang luas. Meskipun terlihat menarik, ada sedikit keanehan yang menyelimuti tempat ini. Ketika mereka pertama kali memasuki rumah, suasana terasa sejuk dan hening, seperti waktu terhenti di dalamnya. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Setelah menata barang-barang mereka, Arif dan Sari mulai merasakan ketidaknyamanan. Meskipun mereka berusaha untuk merasa bersyukur atas rumah baru ini, suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Gita, yang paling sensitif di antara saudara-saudaranya, kerap terbangun dengan keringat dingin, menginginkan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, Gita terbangun dari tidurnya dan merasa haus. Dia melangkah keluar dari kamarnya dan menuju ke dapur. Saat melewati lorong, ia melihat bayangan di ujung jalan. Hatinya berdebar, dan ia mempercepat langkahnya. Namun, perasaannya tidak bisa ditolak, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ketika ia mendekat, ia melihat sosok seorang gadis kecil berdiri di ujung lorong, mengenakan gaun putih panjang yang tampak usang. Gadis itu memiliki rambut panjang yang terurai, wajahnya pucat dan matanya kosong, namun ada senyuman yang menghantui. Gita terdiam, tidak bisa bergerak. Sosok itu berbisik, "Tolong, bantu aku." Gita merasakan ketakutan yang mendalam, namun juga rasa penasaran yang kuat. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Gita sendirian di lorong yang gelap. Keesokan harinya, Gita menceritakan pengalamannya kepada Arif dan Sari. Mereka berdua menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak, sesuatu yang biasa terjadi ketika seseorang berada di tempat baru. Namun, Gita merasa ada yang aneh, dan perasaan itu terus menghantuinya. Di siang hari, saat keluarga Setiawan mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka bertemu dengan tetangga-tetangga yang ramah. Beberapa dari mereka memperingatkan tentang sejarah rumah tersebut. Rumah itu sudah lama kosong, dan banyak yang bilang bahwa ada sesuatu di dalamnya, kata salah satu tetangga. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara atau melihat bayangan. Tapi, tidak ada yang benar-benar tahu. Mendengar hal itu, Arif dan Sari mulai merasa cemas. Mereka mencoba untuk berpikir positif dan meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah cerita. Namun, malam harinya, ketakutan kembali menyelimuti rumah. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada langkah kaki yang bergetar di lantai atas, dan pintu-pintu bergetar meski tidak ada angin. Keluarga Setiawan berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari mereka. Namun, setiap malam, suara-suara itu semakin keras, dan Gita semakin sering terbangun, terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia ingat dengan jelas. Rudi, yang tidur di sebelahnya, mulai mengigau dan berbicara tentang seorang gadis yang meminta tolong. Di sisi lain, Nisa tampak tidak terganggu, namun kadang-kadang ia menggambar gambar-gambar aneh tentang seorang gadis kecil di buku gambarnya. Arif dan Sari merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk menjaga kesehatan mental anak-anak mereka. Mereka berusaha mengalihkan perhatian anak-anak dengan aktivitas menyenangkan, seperti bermain di taman dan menjelajahi lingkungan sekitar. Namun, meskipun mereka berusaha keras untuk menikmati kehidupan baru mereka, bayang-bayang ketakutan selalu mengintai. Ketika malam datang, keluarga Setiawan kembali merasakan ketegangan yang sama. Gita tidak bisa tidur, dan suara-suara aneh itu terus menggema di telinganya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini, dan gadis kecil yang ia lihat di lorong bukanlah sekadar imajinasi. Dia harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya.
Seiring berjalannya waktu, misteri di balik rumah tua itu semakin mendalam, dan keluarga Setiawan terjebak dalam jaring-jaring kegelapan yang tidak mereka duga sebelumnya. Ketika mereka mencoba untuk memahami apa yang terjadi, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia yang lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Teror yang meningkat. Seiring berjalannya waktu, kehidupan keluarga Setiawan di rumah tua itu mulai dipenuhi dengan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Suara-suara aneh di malam hari bukan hanya sekadar bisikan angin atau suara kayu yang berkeretak, tetapi sesuatu yang lebih menyeramkan. Gita, yang sebelumnya terbangun hanya karena rasa haus, kini terbangun dengan perasaan cemas dan ketakutan yang mencekam. Setiap malam, ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Suatu malam, saat Gita terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara tawa anak-anak yang samar dari luar jendela. Dengan rasa penasaran, ia mendekati jendela dan melihat keluar. Namun, hanya gelap yang menyambutnya, dan suara itu tiba-tiba menghilang. Momen itu membuatnya merinding. Ia kembali ke tempat tidur dan berusaha menenangkan diri, tetapi tidak bisa menghilangkan bayangan gadis kecil yang ia lihat sebelumnya. Rudy, yang tidur di sebelahnya, juga mulai mengalami hal yang aneh. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mengigau tentang seorang gadis yang meminta pertolongan. Dia bilang aku harus membantunya, Kak, kata Rudy pada suatu malam, tampak ketakutan. Gita merasa khawatir dan bingung, bertanya-tanya siapa gadis itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Sari menyadari bahwa anak-anaknya mulai terpengaruh oleh suasana rumah, ia berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih ceria. Ia mengajak anak-anak bermain di taman dan melakukan kegiatan menyenangkan di dalam rumah. Namun, suasana ceria itu hanya bertahan sebentar sebelum suara-suara aneh kembali menghantui mereka. Suatu malam, saat keluarga Setiawan berkumpul di ruang tamu menonton televisi, suara keras terdengar dari lantai atas. Semua orang terdiam, saling menatap dengan cemas. Apa itu? Tanya Arif, suaranya bergetar. Sepertinya dari kamar mandi, jawab Sari, berusaha tetap tenang meski wajahnya menunjukkan ketakutan. Mereka berempat beranjak ke atas, mengikuti suara yang semakin keras. Ketika mereka sampai di depan pintu kamar mandi, suasana hening seketika. Arif membuka pintu perlahan, dan mereka menemukan kamar mandi dalam keadaan kosong. Namun, saat itu juga, mereka melihat cermin yang retak, seolah ada sesuatu yang telah memukulnya. Gita merasakan getaran aneh di dalam dadanya, dan ia berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Rudy jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya demam tinggi, dan dokter yang mereka panggil tidak menemukan penyebab yang jelas. Rudy hanya terbaring di tempat tidur, seringkali mengigau dan menyebut nama Sarah, gadis kecil yang Gita lihat. Aku melihat dia lagi, Kak. Dia bilang aku harus membantu dia, Rudy berteriak dalam tidurnya, membuat Gita semakin gelisah. Melihat kondisi Rudy yang semakin parah dan suara-suara aneh yang terus menghantui, Sari merasa putus asa. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun setempat. Dukun itu dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia gaib dan arwah penasaran. Dia tinggal tidak jauh dari rumah mereka, di sebuah gubuk tua yang dikelilingi tanaman liar. Setelah mengatur pertemuan, Sari dan Arif pergi menemui dukun. Mereka menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka dan kondisi Rudy yang semakin memburuk. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, matanya tajam seperti mengamati sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Setelah selesai mendengarkan, dukun itu berkata, rumah itu dihuni oleh arwah penasaran. Seorang gadis kecil bernama Sarah, yang tidak tenang karena sesuatu yang belum terselesaikan. Sari merasa terkejut. Apa maksud Anda? Apa yang terjadi pada gadis itu? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dukun menjelaskan bahwa Sarah adalah korban dari tragedi yang terjadi di tempat tersebut puluhan tahun yang lalu. Ia dibunuh secara keji, dan arwahnya terjebak di dalam rumah itu, mencari keadilan dan ketenangan. Dia mencoba berkomunikasi dengan anak-anak Anda, terutama Rudy,
karena ia merasa terhubung dengan mereka. Dia membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikan urusannya, jelas dukun. Sari dan Arif saling bertukar pandang, merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu arwah yang terjebak itu. Setelah kembali ke rumah, Sari menceritakan semua yang didengar kepada Gita dan Rudy. Rudy tampak lebih tenang setelah mendengar bahwa gadis itu mungkin hanya ingin berbicara. Namun, Gita merasa terjebak dalam rasa takut dan penasaran. Ia mulai bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Sarah dan tragedi yang menimpanya. 1 minggu berlalu, dan teror di rumah itu semakin meningkat. Suara-suara aneh tidak hanya terdengar di malam hari, tetapi juga mulai muncul di siang hari. Gita merasa bahwa Sarah semakin mendekat, dan ia pun merasakan kehadirannya di mana-mana. Suatu sore, saat Gita sedang menggambar di kamarnya, ia melihat bayangan di sudut ruangan. Ketika ia menoleh, sosok Sarah berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh harap. "Bantu aku," bisiknya. Gita merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Bayangan itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Gita dalam ketakutan yang mendalam. Keluarga Setiawan kini terjebak dalam pusaran ketakutan dan misteri. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal yang jelas, mereka harus menemukan cara untuk membantu Sarah agar arwahnya bisa tenang, sebelum teror itu menghancurkan mereka semua. Permohonan pertolongan. Setelah pertemuan dengan dukun, keluarga Setiawan merasa semakin tertekan oleh suasana di rumah mereka. Rudy yang masih terbaring sakit, tampak semakin lemah, dan Gita merasa terjebak dalam ketakutan dan rasa bersalah. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada adiknya, karena Rudy terus-menerus menyebut nama Sarah dalam tidurnya. Sari, dengan segala kekhawatirannya, memutuskan untuk melakukan ritual yang disarankan oleh dukun. "Kita harus melakukan sesuatu untuk membantu Sarah dan mengusir arwah penasaran yang mengganggu kita," kata Sari kepada Arif. "Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah tenang." Arif yang awalnya skeptis, akhirnya setuju. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual. Dukun telah memberikan beberapa petunjuk, termasuk bahan-bahan yang diperlukan, seperti lilin putih, bunga, dan air suci. Mereka mencari semua yang dibutuhkan dan menyiapkan ruang tamu sebagai tempat pelaksanaan ritual. Malam itu, suasana di dalam rumah terasa tegang. Mereka berkumpul di ruang tamu, dengan lilin-lilin menyala di sekeliling mereka. Sari memimpin ritual dengan membaca mantra yang diajarkan oleh dukun. Gita dan Rudy duduk di samping orang tua mereka, sementara Nisa tidur nyenyak di kamar. Saat Sari mengucapkan mantra, suara-suara aneh tiba-tiba mulai terdengar. Suara seperti bisikan, langkah kaki, dan alunan musik samar mulai mengisi ruangan. Gita merasa jantungnya berdegup kencang, dan Rudy yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Gita dengan erat. "Kak, aku takut," bisiknya. "Tenang, Rudy, kita akan baik-baik saja," Gita berusaha menenangkan adiknya. Namun, saat mantra diucapkan semakin keras, suara-suara itu semakin intens. Lilin-lilin bergetar, dan angin dingin menerpa ruang tamu meski semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari lantai atas, seperti ada sesuatu yang jatuh atau bergerak. Semua orang terdiam, saling memandang. "Apa itu?" tanya Arif, suaranya bergetar. Sari, dengan keberanian yang tersisa, melanjutkan mantra sambil matanya menatap ruang kosong di depan mereka. Ketika mereka berusaha untuk tetap fokus pada ritual, sosok Sarah muncul di depan Gita, wajahnya tampak lebih jelas daripada sebelumnya. "Tolong, bantu aku," katanya dengan suara yang lembut namun penuh kepedihan. Gita merasakan air mata menggenang di matanya. Ia ingin membantu, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. "Sarah, kami di sini untuk membantumu," kata Gita, berusaha menjangkau sosok itu. "Apa yang kau butuhkan?" Namun, sebelum Sarah bisa menjawab, sosok itu menghilang, menyisakan keheningan yang mencekam. Suara-suara itu semakin menguat,
seolah-olah rumah itu marah atas upaya mereka untuk mengusir arwah. Lampu mulai berkedip, dan angin bertiup deras melalui celah-celah di jendela. Tiba-tiba, jendela di ruang tamu terbuka lebar, dan lilin-lilin padam semua dalam sekejap, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Gita merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Ia berteriak, dan semua orang berusaha mencari satu sama lain dalam kegelapan. "Ayo kita keluar dari sini!" teriak Arif, berusaha menenangkan keluarganya. Mereka bergegas keluar dari ruang tamu menuju pintu depan, namun suara-suara itu semakin kencang dan mengelilingi mereka. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari rumah dan berdiri di halaman. Napas mereka tersengal-sengal, dan jantung mereka berdegup kencang. Gita menatap rumah dengan penuh ketakutan, merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. "Apa yang terjadi?" tanya Sari dengan suara gemetar. "Apakah kita melakukan sesuatu yang salah?" Arif mencoba menenangkan istrinya, tetapi ia sendiri merasa bingung. Mereka harus mencari cara untuk membantu Sarah, tetapi ritual itu sepertinya malah memperburuk keadaan. Setelah beberapa saat berdiri di luar, Gita merasa perlu untuk berbicara dengan Rudy. "Kita harus mencari tahu siapa Sarah dan apa yang terjadi padanya," katanya dengan tegas. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk membantunya." Rudy mengangguk, meskipun ia masih tampak ketakutan. "Tapi bagaimana, Kak?" "Dia terlihat sangat sedih," jawabnya. Gita menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Kita harus mencari informasi lebih lanjut tentang rumah ini. Mungkin ada orang yang tahu tentang Sarah." Keluarga Setiawan pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai sejarah rumah tua tersebut. Mereka berencana untuk pergi ke perpustakaan setempat dan bertanya kepada tetangga tentang tragedi yang terjadi di rumah itu. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah yang menghantui keluarga mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke perpustakaan dan mulai mencari arsip berita lama. Mereka menemukan beberapa artikel yang mencatat kejadian pembunuhan di daerah tersebut, termasuk nama Sarah. Ternyata, Sarah adalah seorang gadis berusia 10 tahun yang hilang sekitar 30 tahun yang lalu. Dalam artikel itu, terdapat deskripsi tentang bagaimana ia ditemukan di dekat rumah mereka, dan detail tentang bagaimana kasusnya tidak pernah terpecahkan. Gita merasa hatinya hancur saat membaca detail-detail mengerikan tentang apa yang terjadi pada Sarah. Ia tahu sekarang bahwa gadis kecil itu tidak hanya mencari pertolongan, tetapi juga keadilan. Keluarga Setiawan bertekad untuk membantu Sarah menemukan kedamaian, meskipun mereka tidak tahu betapa berbahayanya perjalanan yang akan mereka lalui. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, suasana terasa lebih menegangkan dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka telah memasuki dunia yang lebih gelap, dan mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari pencarian mereka. Gita memandang ke arah jendela, berharap bisa melihat sosok Sarah lagi. Ia bertekad untuk membantu gadis kecil itu, tidak peduli berapa banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Keputusan penuh risiko. Setelah menemukan informasi tentang Sarah dan tragedi yang menimpanya, keluarga Setiawan merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Mereka mengerti bahwa mereka tidak hanya menghadapi teror dari arwah penasaran, tetapi juga tanggung jawab untuk membantu menemukan keadilan bagi gadis kecil yang terjebak dalam kesedihan. Rudy yang masih lemah, tampak semakin terhubung dengan sosok Sarah, dan Gita merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang lebih untuk membantunya. Sari dan Arif, meskipun merasa khawatir, setuju bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. "Kita harus melakukan sesuatu, apapun itu," kata Arif, menatap istrinya dengan tekad. "Kita tidak bisa membiarkan Sarah terus menderita. Kita harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya dan memberikan keadilan." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sari dan Arif berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka dan mencari barang-barang yang mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Meskipun rumah itu terasa menakutkan,
mereka merasa bahwa itu adalah langkah yang harus diambil untuk membantu Sarah. Keesokan harinya, mereka berangkat ke rumah lama dengan perasaan campur aduk. Gita dan Rudy ikut serta, meskipun Rudy masih tampak cemas. Nisa, si bungsu, mereka titipkan kepada tetangga, agar tidak terlibat dalam situasi berbahaya. Ketika mereka tiba di depan rumah, suasana terasa mencekam. Rumah itu tampak lebih angker dari sebelumnya, seolah-olah menunggu kedatangan mereka. "Apakah kita benar-benar harus masuk?" tanya Rudy, suaranya bergetar. Gita menggenggam tangan adiknya, berusaha menenangkan. Kita perlu menemukan apa yang terjadi," jawabnya tegas. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati, berusaha mengabaikan rasa takut yang menyelimuti. Di dalam rumah, suasana terasa dingin dan sunyi. Debu menempel di setiap sudut, dan bayangan-bayangan gelap tampak bergerak di antara dinding. Mereka berjalan menuju kamar di mana Gita pertama kali melihat Sarah. Ketika mereka sampai di sana, Gita merasa ada sesuatu yang menariknya ke sudut ruangan. Di dekat jendela, ia melihat sebuah kotak tua yang terbuat dari kayu. "Lihat, ada sesuatu di sini," kata Gita, menunjuk ke kotak tersebut. Arif dan Sari mendekat dan membantu Gita membuka kotak itu. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa barang pribadi, sebuah boneka kecil, buku catatan, dan beberapa foto hitam putih. Gita mengambil buku catatan dan membukanya, menemukan tulisan tangan Sarah yang penuh dengan impian dan harapan. "Dia tampaknya sangat bahagia dulu," kata Gita sambil membaca beberapa halaman. Namun, saat ia membalik halaman, wajahnya berubah. Ini adalah catatan terakhirnya." Tulisannya mendeskripsikan ketakutannya dan bagaimana ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Gita merasakan air mata menggenang di matanya. Dia merasa terjebak. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Mereka semua terkejut dan berlari ke jendela untuk melihat. Di luar, tampak beberapa anak-anak yang bermain di halaman, tetapi saat mereka melihat ke arah rumah, mereka berhenti dan menatap dengan tatapan kosong. Arif merasa tidak nyaman dengan situasi itu. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan tegas, tetapi Gita merasa bahwa mereka belum menemukan semua yang mereka butuhkan. "Tidak, kita harus mencari tahu lebih lanjut. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kita," Gita bersikeras. Melihat semangat putrinya, Sari dan Arif akhirnya setuju untuk tetap berada di rumah sedikit lebih lama. Mereka melanjutkan pencarian di seluruh rumah, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Di ruang tamu, mereka menemukan foto-foto lama yang menggambarkan keluarga yang pernah tinggal di sana. Salah satu foto menunjukkan seorang wanita muda yang tampak sangat mirip dengan Sarah. "Ini pasti ibunya," kata Sari, menunjukkan foto itu kepada yang lain. Gita merasa tergerak. "Kita perlu mencari tahu tentang keluarganya. Mungkin mereka tahu sesuatu tentang apa yang terjadi padanya," ucapnya. Mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut di perpustakaan dan berbicara dengan tetangga yang lebih tua yang mungkin mengenal keluarga Sarah. Malam mulai larut, dan suasana di dalam rumah semakin mencekam. Mereka kembali ke ruang tamu, dan tiba-tiba, lampu mati. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara tawa anak-anak yang menggema di sekitar mereka. Gita merasa ketakutan, tetapi ia juga merasa bahwa mereka semakin dekat dengan sesuatu yang penting. Arif berusaha menyalakan senter di ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriaknya, panik. Mereka bergegas menuju pintu, tetapi saat mereka akan membukanya, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Semua orang terdiam, saling menatap dengan ketakutan. "Aku tidak bisa kembali tanpa membantu Sarah," kata Gita, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Arif dan Sari saling pandang, dan akhirnya Arif menghela napas panjang. "Baiklah, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di sini, meskipun itu berisiko." Mereka memutuskan untuk tetap di rumah dan melanjutkan pencarian. Dengan senter di tangan, mereka menaiki tangga perlahan-lahan, mengikuti suara langkah kaki yang semakin keras.
Setiap langkah terasa berat, dan ketegangan semakin meningkat. Mereka menuju ke kamar di lantai atas, tempat di mana suara itu berasal. Saat mereka membuka pintu kamar, suasana terasa dingin. Gita merasa ada sesuatu di dalam ruangan itu, sesuatu yang tidak terlihat. Sarah, panggilnya dengan lembut. Dalam sekejap, sosok gadis kecil itu muncul di depan mereka, wajahnya tampak penuh harapan dan kesedihan. "Tolong, bantu aku," katanya sekali lagi. Gita merasa hatinya bergetar. "Kami akan membantumu, Sarah. Kami akan mencari tahu siapa yang melukaimu," ucapnya. Sarah mengangguk pelan, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Keluarga Setiawan menyadari bahwa mereka berada di ambang kebenaran. Mereka harus menghadapi ketakutan dan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada Sarah. Keputusan untuk tinggal di rumah itu membawa mereka ke jalur berbahaya, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Keadilan untuk Sarah harus ditemukan, dan mereka bersiap untuk menghadapi segala risiko yang ada di depan mereka. Plot twist yang menyeramkan. Setelah malam yang penuh ketegangan di rumah tua, keluarga Setiawan kembali ke rumah baru mereka dengan tekad yang lebih kuat untuk membantu Sarah. Mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian gadis kecil itu. Meskipun rumah baru mereka terasa lebih aman, bayang-bayang pengalaman di rumah lama terus menghantui pikiran mereka. Gita merasa bahwa Sarah tidak akan berhenti meminta pertolongan sampai mereka menemukan penyebab kematian yang sebenarnya. Rudy, meskipun masih dalam proses pemulihan, semakin terhubung dengan sosok Sarah. Ia sering menggambar di buku gambarnya, menciptakan gambar-gambar aneh tentang gadis kecil yang selalu tampak sedih. Gita merasa bahwa adiknya memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran Sarah lebih dalam dibandingkan yang lain. Suatu malam, saat Gita sedang duduk di meja belajar, ia menemukan surat di antara tumpukan buku. Surat itu tampak kuno, dengan tulisan tangan yang tidak dikenalnya. Ketika ia membacanya, hatinya berdegup kencang. Surat itu berisi pesan dari Sarah, yang meminta bantuan untuk menemukan kedamaian dan keadilan. "Aku masih menunggumu, Gita. Jangan lupakan aku," tulisnya. Gita berlari mencari orang tuanya. Ia menunjukkan surat itu kepada Sari dan Arif, yang tampak terkejut dan khawatir. "Ini hanya imajinasi, Gita. Mungkin kamu harus istirahat," kata Sari berusaha menenangkan. Namun, Gita merasa ini adalah tanda bahwa Sarah masih ada di dekat mereka. Malam itu, Gita tidak bisa tidur. Ia merasa terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Sarah dan keluarganya. Pagi harinya, ia mengajak Rudy untuk pergi ke perpustakaan lagi dan mencari arsip tentang kasus Sarah. Mereka menemukan artikel berita yang merinci pencarian Sarah yang hilang, tetapi tidak ada informasi lebih lanjut mengenai apa yang terjadi setelahnya. Ketika mereka kembali ke rumah, Gita merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa mereka harus kembali ke rumah tua. "Kita harus pergi ke sana lagi," ujarnya kepada Rudy. Rudy tampak ragu, tetapi setelah Gita meyakinkannya, mereka memutuskan untuk pergi bersama. Malam itu, mereka kembali ke rumah lama dengan senter dan semangat yang membara. Ketika mereka memasuki rumah, suasana terasa tegang dan menakutkan. Langkah kaki di lantai atas kembali terdengar, dan Gita merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran. Mereka pergi ke kamar tempat mereka menemukan kotak kayu sebelumnya. Di sana, Gita melihat sosok Sarah berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan. "Tolong, bantu aku," bisiknya lagi. Gita merasa hatinya bergetar, tetapi kali ini ia tidak takut. Ia bertekad untuk menemukan jawaban. "Sarah, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Gita bertanya, berusaha menahan ketakutannya. Tiba-tiba, suasana di ruangan berubah, dan suara keras menggema di sekeliling mereka. "Kau tidak seharusnya di sini. Pergi!" Terdengar suara marah yang menakutkan. Gita dan Rudy terkejut dan mencoba untuk mundur, tetapi sesuatu menahan mereka di tempat. Dalam sekejap,
Dinding-dinding rumah bergetar dan gambar-gambar di dinding mulai merosot. Gita merasakan sesuatu yang aneh menjalar di tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya. "Sarah," teriaknya, "apa yang kau butuhkan? Kami ingin membantumu." Sosok Sarah mendekat, wajahnya penuh luka dan kepedihan. "Dia yang melakukannya, dia tidak ingin kebenaran terungkap," katanya dengan suara yang bergetar. Gita merasakan aliran ketakutan dalam dirinya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang bertanggung jawab? Tanyanya semakin panik. Tiba-tiba, sosok seorang pria muncul di belakang Sarah. Pria itu terlihat garang dan menakutkan, dengan tatapan yang penuh kebencian. "Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kebenaran tidak akan terungkap," teriaknya. Gita dan Rudy merasa terperangkap dalam ketakutan yang tak terduga. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Dalam keadaan terdesak, Gita teringat tentang buku catatan yang mereka temukan sebelumnya. "Rudy, ingat buku catatan itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kita." Gita berteriak. Rudy mengangguk dan segera mengeluarkan buku catatan dari tasnya. Saat mereka membukanya, halaman terakhir menunjukkan nama seorang pria, tetangga mereka yang pernah tinggal di dekat rumah Sarah. "Ini dia, mungkin dia tahu sesuatu." Gita berusaha meyakinkan Rudy. Namun, suara pria yang menakutkan itu semakin mendekat. "Kau tidak bisa pergi. Ini semua salahmu," teriaknya, dan suasana di sekitar mereka semakin menakutkan. Gita merasakan ketegangan meningkat. "Sarah, aku akan membantumu. Kita tidak akan membiarkan dia menghentikan kita," teriaknya dengan penuh keberanian. Dalam sekejap, sosok Sarah menatap Gita dengan tatapan penuh harapan. "Bantu aku, temukan keadilan," katanya dengan suara lembut. Dengan rasa takut yang mendalam, Gita berusaha meraih kekuatan dari dalam dirinya. Ia menggenggam tangan Rudy dan berkata, "Kita tidak akan mundur. Kita akan menemukan cara untuk membantu Sarah." Mereka berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan terus menghantui mereka. Tiba-tiba, suara keras menggema dari luar, dan pintu kamar terbuka lebar. Mereka melihat bayangan gelap menggulung ke arah mereka. Rudy berteriak, dan Gita merasakan sesuatu menghempas mereka. Dalam kekacauan itu, mereka terjatuh, dan saat mereka membuka mata, mereka sudah berada di luar rumah, tergeletak di halaman. Mereka terengah-engah, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. "Apa yang terjadi?" tanya Rudy, masih ketakutan. Gita tidak tahu harus berkata apa. Mereka berusaha mengingat kejadian itu, tetapi semuanya terasa kabur. Keesokan harinya, Gita dan Rudy kembali ke rumah baru, tetapi perasaan ketakutan tidak hilang. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan pria yang tertera di buku catatan. Dengan harapan, mereka bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentangnya dan apa yang terjadi pada Sarah. Namun, ketika mereka tiba di rumah pria itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rumahnya tampak kosong, dan tetangga-tetangga mengatakan bahwa pria itu telah meninggalkan kota beberapa minggu yang lalu. Gita merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kenapa pria itu pergi begitu tiba-tiba? Apa yang dia sembunyikan? Di saat yang sama, Gita mendapati satu hal yang lebih mengejutkan. Saat melihat informasi lebih lanjut, dia menemukan bahwa pria itu terlibat dalam kasus pembunuhan di masa lalu, dan Sarah adalah salah satu korbannya. Rudy, yang melihat wajah Gita, merasakan ada sesuatu yang salah. "Apa kau baik-baik saja, Kak?" tanyanya cemas. Gita menatap adiknya dengan penuh tekad. "Kita harus mencari tahu lebih dalam. Sarah tidak akan tenang sampai kita menemukan keadilan," ujarnya. Namun, di balik keputusan itu, rasa ketakutan dan kecemasan terus menggerogoti mereka. Mereka tahu bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Kisah ini berakhir dengan Gita dan Rudy terjebak dalam pencarian keadilan yang berbahaya, di mana mereka tidak hanya berjuang untuk membantu arwah Sarah tetapi juga melindungi diri mereka dari ancaman yang mengintai. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan misteri di balik kematian Sarah semakin dalam dan penuh risiko.